Di layar kita, dunia berputar dengan cepat. Notifikasi, tren, berita, semua minta perhatian. 1 detik saja terlewat. 1000 pesan baru muncul. Tapi di tengah keramaian itu, ada satu suara yang sering kita abaikan, yaitu suara Al-Quran. Apakah kita masih punya ruang untuk mendengarkannya? Generasi kita tumbuh di era informasi, mudah mendapat kabar, namun mudah pula teralihkan. Studi-studi modern menunjukkan paparan layar yang tinggi memberi dampak pada fokus dan kualitas belajar anak. Sementara itu, tradisi-tradisi pembelajaran Qur'ani, halaqoh, murojaah, program tahfidz perlu waktu dan ketenangan untuk berkembang. Bukannya generasi kehilangan iman, melainkan cara dan wadah belajar mereka sedang diuji oleh budaya cepat ini. Disinilah tantangan kita, bagaimana menjaga agar Al-Quran tetap menjadi kompas di zaman serba cepat. Rasulullah mengingatkan, Allah mengangkat sebagian kaum dengan Al-Quran dan merendahkan sebagian yang lain dengannya. Jika kita ingin diangkat, ilmu Quran harus dijaga. Tidak boleh dibiarkan terkikis oleh distraksi. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud menjaga ilmu Quran? Di chapter berikutnya, kita akan kupas nilai-nilai itu. Dari pahala sampai dampak nyata untuk individu dan masyarakat. Menjaga ilmu Al-Quran itu 3 hal. Pertama, menghafal, menyimpan ayat-ayat di memori. Kedua, mengajarkan, mentransfer ilmu dari guru ke murid. Ketiga, mengamalkan, menjadikan ayat itu cahaya dalam perbuatan sehari-hari. Ketiga lapis ini saling menguatkan. Allah berfirman, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu. Dan Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lebih dari pahala, proses menghafal mengasah memori, melatih disiplin, dan membentuk karakter. Secara sosial, penghafal menjadi imam, guru, dan penggerak komunitas, sedangkan ilmu yang diajarkan berlipat ganda lewat generasi-generasi berikut. Di Indonesia, minat masyarakat pada tahfidz tinggi. Banyak rumah Quran bermunculan. Sayangnya, tidak semua punya fasilitas memadai atau guru terlatih. Disinilah peran lembaga seperti Rumah Quran Asy-Syalihin menyediakan ruang, guru, dan kurikulum agar ilmu tidak hanya tersimpan, tapi tersambung. Satu hafalan santri hari ini bisa menjadi bacaan seorang imam esok hari yang menyentuh ratusan, bahkan ribuan hati. Begitu ilmu disebarkan, pahalanya mengalir, manfaatnya mengembang. Itulah esensi menjaga ilmu, menyiapkan cahaya yang tak padam. Di chapter berikutnya kita akan lihat bagaimana Rumah Quran dengan program dan dukungan menerjemahkan. Konsep ini menjadi praktik dari kelas harian hingga beasiswa dan wakaf yang menjaga kesinambungan. Mari kita lihat bagaimana kontribusi kecil bisa menjadi perubahan besar. Rumah Quran bukan hanya gudang hafalan. Ia adalah laboratorium kecil tempat karakter dibentuk, adab, disiplin, kesabaran, dan rasa tanggung jawab. Di sini anak belajar tidak sekadar mengulang ayat, tetapi hidup bersama nilai-nilai Qurani. Di tengah digital noise, di mana hiburan dan informasi berlomba tarik perhatian, Rumah Quran memberi irama lain. Ritme yang menenangkan, rutin yang membentuk. Jika arus digital berisiko melahirkan lost generation yang cepat, lupa kedalaman, maka ruku hadir sebagai ruang pemulihan fokus. Praktiknya, di ruku ada halaqoh kecil yang rutin, murojaah harian untuk mempertahankan hafalan, kelas tahfidz terstruktur, dan sesi pembelajaran interaktif. Lebih jauh, ruku juga mengelola dukungan sosial, beasiswa bagi santri tak mampu, wakaf Al-Quran, dan program komunitas. Hal ini memastikan proses belajar tidak terputus karena persoalan fasilitas atau biaya. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, barang siapa menunjukkan pada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Di sini, setiap orang yang mendukung Rumah Quran, sekadar menunjukkan jalan, ikut menuai pahala kebaikan itu. Singkatnya,
Ruku bukan hanya mengajarkan hurufiah, menyiapkan manusia. Seorang anak yang hari ini belajar adab dan tahfidz, kelak bisa menjadi guru, imam, atau pemimpin yang menebar kebaikan. Dukungan kecil hari ini berarti pondasi kuat bagi masa depan. Kadang kita lupa, kebaikan besar sering lahir dari langkah kecil yang konsisten. Mungkin kita bukan penghafal 30 juz, mungkin kita bukan pengajar setiap hari, tapi setiap senyum guru, setiap menit murojaah, setiap Al-Quran yang dibeli untuk santri, itu semua menjaga cahaya, dan semua itu bisa dimulai dari kita. Caranya sederhana, menyisihkan sedikit rezeki, menjadi relawan waktu, membagikan cerita ruku ke sahabat, atau sekadar mendoakan. Sekecil apapun kontribusi, insya Allah jadi bagian dari amal jariah yang berlanjut. Jika sahabatku ingin menjadi bagian, insya Allah caranya mudah. Cek link di deskripsi atau kontak resmi Ruku untuk info donasi dan volunteer. Atau cukup sebarkan video ini. Biarkan lebih banyak orang tahu dan tergerak. Rumah Quran Asyalihin menjaga cahaya ilmu, menumbuhkan generasi Qurani,